Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Bahasa mempunyai 4 fungsi. 2 fungsi yang utama yaitu sebagai alat untuk mengekspresikan diri, dan yang kedua sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, tentunya di situ dibutuhkan pesan yang jelas, yang dimana maksud dan tujuan dari komunikasi yang disampaikan oleh penutur harapannya dapat dipahami oleh mitra tutur atau orang yang kita ajak untuk berkomunikasi, baik di dalam komunikasi lisan maupun komunikasi yang tertulis. Nah, maka dari itu kunci dari sebuah komunikasi tentunya di situ kalau kita bisa memahami penggunaan bahasa yang memperhatikan berbagai aspek situasi komunikasi dan dengan siapa kita berkomunikasi serta di mana kita berkomunikasi. Nah, maka dari itu setelah kemarin kita mencoba untuk memahami bagaimana kita memilih kata yang tepat sesuai dengan situasi komunikasi, maka kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mendayagunakan kata, mengembangkan kalimat. Bagaimana kita mendayagunakan kata untuk mengembangkan sebuah kalimat yang dimana kalimat itu di dalamnya mengandung informasi atau pesan sesuai dengan maksud dan tujuan yang kita harapkan. Di dalam komunikasi tentunya di situ ada 2 ragam kalau kita lihat dari medianya, yaitu ragam lisan dan ragam tertulis. Ada 2 perbedaan yang mendasar di antara kedua ragam itu, yang dimana ragam lisan dapat kita katakan sebagai ragam yang lebih mudah di dalam penggunaannya. Biasanya ragam lisan itu digunakan dalam situasi santai, situasi yang non-formal, percakapan keseharian. Misalnya biasanya di tawar-menawar, kemudian percakapan di pasar, percakapan antar kawan ketika sedang ngobrol dan lain-lain. Yang dimana dalam situasi komunikasi lisan itu kita didukung dengan adanya gestur, gerak tubuh, intonasi, tinggi rendahnya, sama cepat lambatnya bunyi yang kita ucapkan. Maka di situ di dalam pemilihan kata itu lebih mudah, walaupun kata yang kita pilih itu kalau kita cermati kurang menunjukkan makna yang sesungguhnya, tapi dengan didukung dengan gestur, tinggi rendahnya, intonasi yang kita sampaikan itu akan membantu mitra tutur atau orang yang kita ajak komunikasi untuk memahami pesan yang kita sampaikan. Sebagai contoh, kalau kita melakukan penawaran atau mungkin belanja di salah satu warung, mungkin kita mengucapkan, "Mbak, sarimi 5.000. Mbak, sarimi 5.000. Dimana pada situasi itu kita sambil tangan kita sambil mengeluarkan uang 5.000 dan diacungkan kepada mitra tutur kita. Maka walaupun kalimat yang tersampaikan, "Mbak, sarimi 5.000", di situ
kalau kita cermati di dalam komunikasi tertulis, tentu akan menimbulkan pesan yang membingungkan, yang dimana apakah yang bersangkutan itu menyampaikan atau memberitahukan bahwa dirinya mempunyai sarimi sebanyak 5.000, atau dirinya menyampaikan bahwa dia membutuhkan sarimi sebanyak 5.000. 5.000 itu pun menjadi pertanyaan. 5.000 itu jumlah sariminya yang 5.000 atau 5.000 bungkus sarimi atau 5.000 uang rupiah. Tapi karena situasinya didukung dengan gerak tubuh tangan mengeluarkan uang 5.000 rupiah, kemudian disampaikan dan konteksnya hubungannya antara pembeli dan penjual. Ketika pembeli itu datang ke warung, maka penjual sudah paham, langsung merespon dengan mengambil sarimi yang di situ harganya sebanyak 5.000 rupiah. Misal satu sarimi 2.500, berarti sarimi yang diberikan kepada si pembeli itu sebanyak 2 bungkus sarimi. Akan berbeda kalau situasinya itu disampaikan secara tertulis. Mbak, sarimi 5.000. Tentunya di situ akan dibutuhkan penyikapan yang khusus. Bagaimana kita memberikan tanda baca, penulisan dalam ejaan, perangkaian kata agar pesan itu dapat tersampaikan. Harusnya kalau dalam bahasa tulis hanya harus kita sampaikan bahwa, Mbak, saya membutuhkan sarimi, atau Mbak, saya mau membeli sarimi 5.000 rupiah. Seperti halnya pada implementasi yang sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita perhatikan kalimat yang sering kita jumpai. Di sini tertulis, mohon maaf, tidak parkir motor di sepanjang trotoar ini menghalangi. Dalam situasi komunikasi tertulis kayak gini, tentunya kalau tulisannya pilihan kata dan rangkaian katanya itu ditulis seperti itu, maknanya bahwa trotoar itu menghalangi. Jadi bukan sepeda motornya yang menghalangi, tapi trotoarnya yang menghalangi. Begitu juga contoh yang berikutnya. Helm Anda mohon dikunci. Hilang di luar tanggung jawab kami. Helm Anda mohon dikunci. Pertanyaannya, apakah helm itu bisa dikunci? Kalau dikunci, seperti apa cara menguncinya? Di sini pesannya menjadi kurang jelas. Contoh yang ketiga, awas pembinaan sedang dilaksanakan. Ini juga kalau kita perhatikan ada dualisme makna, bahwa awas pembinaan sedang dilaksanakan, bahwa mungkin menginformasikan ada pembinaan yang sedang dilaksanakan sehingga yang bersangkutan, orang yang membaca ini tidak boleh lewat, atau bisa mempunyai makna yang lain. Contoh yang berikutnya, di sini ada perhatian, seluruh tempat parkir mesin mobil dimatikan. Di perhatian seluruh tempat parkir mesin, berarti yang dimatikan adalah seluruh tempat parkirnya. Bahkan contoh yang terakhir, disedia minuman dingin, Mijon, Pocari Sweat, Aqua, Prutang, dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan penulisan ejaan yang sudah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, bagaimana kita mendayagunakan untuk merangkai kalimat? Tentunya kita perlu paham bahwa posisi kalimat itu seperti tatanan atau tingkatan bahasa itu di sini. Setelah fonem, morfem, kemudian kata, frasa, klausa, terbentuklah sebuah kalimat. Nah, apa sih kalimat? Kalimat
merupakan kelompok kata atau rangkaian kata yang sekurang-kurangnya berstruktur subjek dan predikat. Jadi kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah kalimat itu minimal terdiri atas subjek dan predikat. Kalau kita berbicara subjek dan predikat, ini berarti terkait dengan fungsi sintaksis. Kemarin sudah kita singgung bahwa fungsi sintaksis sebuah kalimat itu ada subjek, predikat, objek, atau pelengkap, dan keterangan. Nah, jadi minimal sebuah kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Selanjutnya, kalau kita lihat pengertian kalimat menurut Gerida Laksana, itu satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, ya, intonasinya final. Kemarin ada intonasi berita, intonasi tanya, dan intonasi perintah. Dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa, baik klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan atau sebagainya. Nah, jadi itu pengertian kalimat menurut Gerida Laksana, dan kita akan lihat dan kita baca bersama. Muncul pertanyaan, lantas dengan pengertian itu mana dari 6 teks yang ada yang termasuk kategori kalimat? Coba kita perhatikan yang nomor 1. Mahasiswa yang mengikuti seminar pada tanggal 12 Desember di Gedung Adipura. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan semua? Apakah ini sebuah kalimat? Kalau kita perhatikan, apakah mengandung minimal subjek dan predikat? Pertanyaannya, subjek itu adalah pelaku, orang yang melakukan sebuah aktivitas. Kemudian predikat adalah pekerjaan. Biasanya di dalam tata baku bahasa Indonesia pada cetakan pertama itu disampaikan bahwa predikat itu harus diikuti dengan kata kerja. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa pelakunya? Apakah di sini hanya mahasiswa? Mahasiswa yang mengikuti seminar pada tanggal 12 Desember di Gedung Adipura. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh mahasiswa yang mengikuti seminar pada tanggal 12 Desember di Gedung Adipura? Di sini belum ada. Nomor 1, ini hanya menduduki satu fungsi, yaitu subjek, pelaku. Tapi pelaku disampaikan secara pelaku itu dikasih dengan keterangan. Jadi tidak hanya mahasiswa. Kalau kita hanya berbicara kata atau pelaku yang bukan frasa, ya berarti hanya mahasiswa. Cuman mahasiswa di sini dikasih keterangan. Mahasiswa yang seperti apa? Yang mengikuti seminar pada tanggal 12 Desember di Gedung Adipura. Cuman apa yang dilakukan oleh mahasiswa yang mengikuti seminar pada tanggal 12 Desember di Gedung Adipura, di situ belum tersampaikan. Harusnya dikasih kata kerja. Mungkin mahasiswa yang mengikuti seminar pada tanggal 12 Desember di Gedung Adipura mendapatkan sertifikat. Nah, itu baru menjadi sebuah kalimat. Dan yang kedua, mandi di Sungai Sarayu yang airnya deras. Apakah ini kalimat? Ya, itu belum menjadi sebuah kalimat. Karena mandi di Sungai Sarayu yang airnya deras, ini masih menduduki satu fungsi. Belum ada subjeknya. Siapa yang mandi? Nggak ada. Kecuali kalau ditambah Andi mandi di sungai, maka subjek pelakunya siapa? Andi. Apa yang dilakukan Andi? Pekerjaannya apa? Mandi. Kembali lanjutkan kita nomor 3. Jalan-jalan ke Rita Pasaraya. Ini pun belum menjadi sebuah kalimat karena jalan-jalan ke Rita Pasaraya ini juga belum ada subjeknya. Yang keempat, UTS dilaksanakan pada pertemuan minggu depan. Siapa subjek di dalam sebuah kalimat pasif? Kalimat pasif itu cirinya yang seperti ini. Itu tidak harus orang, bisa benda. Seperti Andi makan roti. Nah, kalau dalam kalimat pasif, roti dimakan Andi, maka roti itu subjek. UTS di sini berfungsi sebagai subjek.
Predikatnya apa? Dilaksanakan. Pada pertemuan minggu depan itu keterangan waktu. Maka ini nomor 4 ini yang masuk kategori sebuah kalimat. Kemudian nomor 5, rumah yang baru dihuni itu. Nah, tampaknya kalau kita perhatikan ini baru sebatas subjek. Belum ada predikat. Jadi rumah yang baru dihuni itu. Ada apa dengan rumah yang baru dihuni itu? Rumah yang baru dihuni itu terbakar tadi malam. Nah, kalau terbakar tadi malam berarti sudah ada predikatnya. Nomor 6, makan. Apakah ini kalimat? Ya, ini juga belum menjadi sebuah kalimat yang lengkap karena hanya ada predikat tanpa subjek. Nah, dari contoh-contoh ini mudah-mudahan kita lebih paham apa sih sebuah kalimat, kemudian bagaimana kita menyusun sebuah kata untuk menjadi sebuah kalimat. Nah, karena target kita pada perkuliahan itu adalah untuk penggunaan bahasa Indonesia di dalam kebutuhan kehidupan akademik, dan kebetulan di dalam kehidupan akademik tentunya berkait sekali dengan karya ilmiah. Perlu diketahui bersama bahwa karya ilmiah itu kalau dilihat dari mediumnya, ragamnya itu masuk ke dalam ragam bahasa tulis. Karena kalau dalam bahasa tulis itu biasanya ragam yang masuk kategori formal. Kalau bahasa lisan itu untuk keperluan yang santai. Nah, tentunya di sini dibutuhkan keahlian kita di dalam memilih kata dan merangkai kata agar pesan yang ingin kita sampaikan itu tepat, efektif, dan komunikatif. Nah, bagaimana agar pesan yang ingin kita sampaikan itu dapat dipahami oleh orang lain dengan jelas? Nah, di situ dibutuhkan sebuah kalimat yang efektif dan komunikatif. Apa itu kalimat yang efektif? Kalimat efektif, ciri dari sebuah kalimat bisa dikatakan sebagai kalimat yang efektif itu yang pertama harus mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Jadi kalimatnya harus ada subjek dan predikat yang jelas. Seperti halnya kayak tadi, di situ ada kalimat yang lengkap dan kalimat yang tidak lengkap. Dan yang kedua, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa. Nah, seperti apa bentuk bahasa? Misal kalau kita sudah menggunakan kalimat yang bentuknya itu sejajar atau sama. Misal saya akan meraba menerawang. Nah, jadi meraba dan menerawang ini bentuknya sama. Kalau yang berbeda, misalnya saya akan meneraba dan penerawangan. Nah, itu bentuk yang berbeda. Nah, di dalam sebuah kalimat efektif tidak boleh penggunaan atau menggunakan bentuk kata yang tidak sejajar. Yang ketiga, tidak menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti yang kemarin sudah kita bahas bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Kemudian yang keempat, penghematan penggunaan kata. Kelima, tepat dalam memilih diksi. Kemudian yang keenam, menggunakan kepaduan antara struktur kalimat. 7, dapat diterima logika, logis, tidak salah nalar. Kedelapan, informasi tidak mengandung makna ganda atau ambigu. 9, tidak terkontaminasi struktur bahasa asing dan daerah. Dan yang terakhir, menggunakan ejaan yang berlaku. Nah, seperti apa detail dari syarat-syarat ini? Coba kita lihat contoh-contoh kalimat yang sudah saya tuliskan. Di sini ada 10 kalimat. Coba kita perhatikan apakah ini masuk ke dalam syarat menjadi kalimat yang efektif atau tidak. Kita perhatikan bersama. Nomor 1. Setelah perkuliahan selesai, Mega bergegas turun ke bawah. Perhatikan, setelah perkuliahan selesai, Mega bergegas turun ke bawah. Tadi kita tahu di sini ada yang disebut dengan kalimatnya itu hemat
dalam penggunaan kata. Pada nomor 1, di sini muncul pleonasme atau berlebihan. Di dalam penggunaan kata itu berlebihan. Di mana kita tahu berlebihan? Di sini turun ke bawah. Kita tahu persis kalau turun itu sudah pasti ke bawah. Jadi tidak perlu kita tambahkan kata ke bawah. Harusnya setelah perkuliahan selesai, Mega bergegas turun atau bergegas ke bawah. Ini cukup. Contoh lain misalnya, dia sangat cantik sekali. Sangat cantik sekali. Ini juga bentuk dari sesuatu yang berlebihan, bahwa sangat cantik sekali. Harusnya mungkin cukup. Dia sangat cantik atau dia cantik sekali. Kemudian kalimat nomor 2. Sumbangan kedua anak tersebut sudah dikirimkan. Sumbangan kedua anak tersebut sudah dikirimkan. Perhatikan baik-baik kalimat nomor 2. Sumbangan kedua anak tersebut sudah dikirimkan. Apa makna dari kalimat nomor 2 ini? Sumbangan kedua anak tersebut sudah dikirimkan. Muncul pertanyaan. Ini kedua. Ini sumbangan dari dua anak atau sumbangan yang diberikan untuk kedua kalinya dari anak tersebut. Maka agar menjadi sebuah kalimat efektif, ya tinggal pesan yang ingin kita sampaikan apa. Kalau memang yang ingin kita sampaikan di situ ingin menyampaikan bahwa sumbangan yang kedua kali, ya berarti sumbangan untuk yang kedua kali dari anak tersebut sudah dikirimkan. Nah, ini. Maka nomor 2 ini belum menjadi sebuah kalimat yang efektif karena di situ ada prinsip mengandung informasi ganda atau ambigu. Kalimat nomor 3. Bolpennya Roifan diminta Isla sebagai kenang-kenangan. Bolpennya Roifan diminta Isla sebagai kenang-kenangan. Di sini ada unsur terkontaminasi bahasa asing dan bahasa daerah. Jadi sebuah kalimat yang efektif tidak boleh terkontaminasi struktur bahasa asing dan bahasa daerah. Contoh, kita sering kalau ngomong teman-teman saya sudah pada menikah. Teman-teman saya sudah pada menikah. Ini sebenarnya struktur bahasa Jawa. Konco-koncoku wis podo bojo. Kanca-kancane nyong wis pada bojo. Kalau di Indonesia kan seringnya kita menyebut teman-teman saya sudah pada menikah. Nah, ini bentuk dari terkontaminasi dari bahasa daerah. Harusnya teman-teman saya sudah menikah. Di sini sama. Bolpennya Roifan. Ini kalau dijawakan bolpennya Roifan dijaluk Isla. Harusnya bolpen Roifan diminta Isla. Kalau bolpennya Roifan ini masih terkontaminasi bahasa daerah. Yang keempat, yang membawa HP harap dimatikan. Tadi unsur di dalam kalimat efektif harus di situ kalimatnya logis, tidak boleh salah nalar. Logis dan tidak boleh salah nalar. Perhatikan, yang membawa HP harap dimatikan. Sekarang pertanyaannya, apakah kalimat ini masuk kategori kalimat logis? Siapa yang dimatikan di dalam kalimat nomor 4? Atau apa yang dimatikan? Harusnya ingin menyampaikan bahwa HP itu dimatikan. Tapi kalau kalimatnya kita tulis yang membawa HP harap dimatikan, ini maknanya adalah orang yang membawa HP itu harus dimatikan. Padahal harusnya yang dimatikan adalah HP-nya, bukan orang yang membawa HP. Maka bagaimana kalau menjadi sebuah kalimat yang efektif? HP yang dibawa harap dimatikan. Nomor 5.
Erika dan Mustafa saling bantu-membantu dalam menyelesaikan tugas kuliah. Lah, ini juga tadi seperti contoh nomor 1, pleonasme. Erika dan Mustafa saling bantu-membantu dalam menyelesaikan tugas kuliah. Ini bentuk yang berlebihan. Harusnya Erika dan Mustafa bantu-membantu atau Erika dan Mustafa saling membantu dalam menyelesaikan tugas kuliah. Nomor 6. Siang kemarin Kristina menanak nasi, membetulkan genteng, dan perbaikan jendela. Nah, ini yang tadi disebut bahasanya itu tidak sejajar. Bentuk bahasanya tidak sejajar. Bagaimana agar menjadi sejajar? Kalau kita perhatikan bentuknya kan ini berbeda. Di sini menanak, membetulkan, tapi di sini predikatnya perbaikan. Harusnya kalau sudah menanak, harusnya di sini juga maka yang betul siang kemarin Kristina menanak nasi, membetulkan genteng, dan memperbaiki jendela. Nah, sampai sini dapat dipahami? Ya, alhamdulillah. Maka mari kita lanjutkan untuk nomor 7. Orang yang terbiasa tinggal di daerah berhawa panas akan merasa tersiksa jika berada pagi hari di Dieng. Orang yang terbiasa tinggal di daerah berhawa panas akan merasa tersiksa jika berada pagi hari di Dieng. Nah, apa yang keliru dari kalimat nomor 7 ini? Bahwa kalimat efektif itu tidak boleh menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa arti tidak boleh menyimpang dari kaidah? Kaidah berarti kaidah tata urutan kata, tata bentukan kata, dan lain-lain. Di sini muncul suatu hal yang janggal, akan merasa tersiksa jika berada pagi hari di Dieng. Kalau kita berbicara pagi hari, berada, tentunya di sini kita berbicara masalah lokasi, tempat. Tapi bagaimana rangkaian setelah kata berada ternyata pagi hari? Ini yang menjadi kurang tepat. Harusnya jika berada di Dieng pada saat pagi hari. Itu menjadi lebih tepat. Nomor 8. Tsunami itu datang dengan tiba-tiba, akibatnya puluhan ribu penduduk meninggal. Tsunami itu datang dengan tiba-tiba, akibatnya puluhan ribu penduduk meninggal. Apa yang keliru dari kalimat nomor 8 ini? Nah, rangkaiannya juga nggak tepat. Penggunaan konjungsinya di sini nggak tepat. Tsunami itu datang dengan tiba-tiba, mengakibatkan puluhan ribu penduduk meninggal. Itu lebih tepat. Yang nomor 9, baik mahasiswa maupun dosen unsik dapat unduh 4 peranti lunak. Salah satu ciri kalimat efektif juga di situ tidak menggunakan kata depan yang tidak perlu. Kalau ditanya siapa subjeknya, mahasiswa maupun dosen unsik, tetapi bagaimana dengan kata baik di depan sini? Ini yang menjadi nggak perlu, karena jika ada ini justru menghilangkan subjek. Maka kata baik harusnya kita hilangkan. Mahasiswa maupun dosen unsik dapat unduh 4 peranti lunak. Terakhir 10, dalam pertemuan itu membahas tentang pola hidup sehat. Di sini juga sama halnya kayak nomor 9. Adanya penggunaan kata depan yang tidak perlu. Harusnya pertemuan itu membahas tentang pola hidup sehat. Kalau mau menggunakan dalam, boleh. Tapi bentuk kalimatnya harus dipasifkan. Predikatnya di sini membahas, diubah dalam bentuk pasif. Bagaimana jadinya? Dalam pertemuan itu dibahas pola hidup sehat. Dibahas. Jadi membahas diubah menjadi dibahas. Nah, itu beberapa penjelasan terkait dengan kalimat. Lebih detailnya dan untuk melatih pemahaman di dalam merangkai kata untuk mendayagunakan kalimat, kerjakanlah latihan yang saya share di grup WA. Selamat mencoba.
dan semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.